Ini adalah laporan untuk setiap kali aku meriksa kadar gula, kadar darah nenek ya teman-teman ya. Semuanya aku tulis di sini. Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah. Hari ini tawan pagi ya, pagi jam 6, dan aku akan melakukan aktivitas pertamaku. Karena hari ini kakek nggak cuci darah, makanya jam 6 ini aku melakukan rutinitas biasaku ya. Kalau kakek cuci darah, aku pasti melakukan atau mengurusi kakek dulu ya. Langkah pertama yang aku lakukan yaitu mengganti masker mesin pernafasan dengan oksigen biasa ya teman-teman ya. Jika kalian mengikuti videoku dari yang lalu, pasti kalian akan tahu kalau nenekku malam hari memakai mesin pernafasan ya, dan kalau siang hari memakai oksigen biasa. Jadi kalau keluar kamar nenek sudah menggunakan oksigen biasa, kita itu agak tenang ya teman-teman ya, karena selang oksigen biasa itu kan panjang. Jadi setiap kali nenek mau turun kencing itu bisa ya, tetapi kalau menggunakan mesin pernafasan selangnya itu pendek ya teman-teman ya. Dan biasanya aku sarankan untuk nenek itu turun kencing dulu ya, jadi aku bisa membantu untuk memapah. Takutnya kalau aku keluar dan nenek itu kepingin kencing, dia manggil aku nggak dengar, turun sendiri, nanti jatuh, malah itu berbahaya ya teman-teman ya. Setelah nenek selesai untuk buang air kecil, biasanya aku membantu nenek untuk berbaring dan mengatur posisi tidur yang enak ya teman-teman ya. Sekalian untuk mengatur posisi selang oksigennya ya, jangan sampai tertindih. Kalau tertindih ya berbahaya buat pernafasan nenek ya. Selanjutnya aku akan menensi darahnya nenek ya, dan ada lagi mengukur kadar oksigen dalam tubuh dan kadar gula. Dan hal ini tidak boleh lupa dan wajib dilakukan ya teman-teman ya, karena harus melakukan laporan ke bos. Pertama kali aku akan mengukur tensi darahnya nenek dulu ya teman-teman ya. Dan untuk mengukur tensi darah ini aku menggunakan alat ukur tensi darah digital ya. Jadi menggunakannya itu cukup mudah, tinggal tekan on off aja ya. Dan untuk mengukurnya kita pasang dulu di tangannya nenek ya. Dan kita tunggu sampai hasilnya keluar ya teman-teman ya. Dan setelah hasilnya keluar, seperti biasa aku akan foto dulu ya. Akan aku foto dan akan aku kirimkan ke bosku yang nomor 4. Dan untuk hasilnya juga aku buat laporan ya teman-teman ya. Di sini aku dan bosku itu mempunyai grup di line ya. Jadi semua bos itu bisa melihat perkembangan kesehatan untuk nenek dan kakek ya teman-teman ya. Setelah selesai mengukur tensi darah, akan aku lanjut dengan mengukur kadar oksigen tubuh ya teman-teman ya. Di sini aku menggunakan alat juga cukup simpel ya. Alatnya juga digital, cara masangnya juga mudah ya. Dan tinggal tekan tombol on off aja. Dan setelah keluar hasilnya akan aku foto ya teman-teman ya. Dan ini merupakan laporanku kepada bos setiap pagi ya, jadi nggak boleh lupa. Dan kalau lupa pasti bosku itu mengirimkan SMS ya teman-teman ya. Dan selanjutnya aku akan mengukur kadar gula nenek ya teman-teman ya.
Dan aku juga menggunakan alat ukur digital. Cara memasangnya juga cukup mudah ya. Dan yang perlu kita ketahui, kalau mengukur tensi darah, mengukur kadar gula darah, mengukur kadar oksigen, itu yang paling bagus waktunya itu pagi sebelum bangun tidur ya teman-teman ya. Dan untuk hasilnya katanya Pak Dokter itu bisa dibilang 98% itu pas ya atau cocok. Setelah keluar hasilnya juga aku foto ya teman-teman ya, karena ini merupakan laporan setiap pagiku kepada bos ya. Dan seperti biasa hasilnya aku tulis di sini ya. Ini adalah laporan untuk setiap kali aku meriksa kadar gula, kadar darah nenek ya teman-teman ya. Semuanya aku tulis di sini. Dan sekarang aku akan membereskan kursi klosetnya nenek ya teman-teman ya. Dengan kursi ini nenek itu bisa lebih dekat kencingnya ya daripada ke toilet. Maklum ya teman-teman, nenekku kan kakinya sudah agak bermasalah ya, jadi jalannya itu sudah nggak bisa seperti dulu. Dan untuk membereskan tongnya atau membersihkan tongnya, biasanya aku itu menggunakan klorok ya teman-teman ya, dan aku campur dengan deterjen untuk cuci baju. Dan untuk membersihkan tongnya ini bukan setiap pagi saja ya teman-teman ya, tetapi setiap kali melihat tongnya ini agak berisi ya, seperti sudah dikencingi 2-3 kali, aku cepat-cepat membuangnya ya teman-teman ya, karena takutnya itu jatuh ke lantai. Karena pernah dulu ya aku itu ceroboh ya teman-teman ya, nenek itu nggak bisa duduk sendiri di kursi kloset, dan waktu itu isi tongnya itu sudah agak banyak, jadinya itu tongnya itu jatuh ke lantai dan air kencingnya itu wah menyebar ke lantai ya, jadi aku jadi repot sendiri untuk membereskan lantainya. Dan sebelum meninggalkan kamar juga aku harus ngecek air nenek ya, ada atau enggak. Dan karena tinggal sedikit, mau aku ganti yang baru yaitu air hangat ya teman-teman ya. Begitulah ya teman-teman ya aktivitasku sebelum aku meninggalkan kamar untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kilaf kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Dadah.